Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuris Wahyu Ardia Oktaviana Sari, NIM 202305010753 dari Universitas Kadiri Fakultas Teknik, Prodi S1 Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Mekanika Tanah 1 tentang chapter 4. Saya akan menjelaskan tujuan, metode, hasil, manfaat teoritis, manfaat praktis, dan kesimpulan pada materi plastisitas dan struktur tanah. Pada tujuan plastisitas dan struktur tanah ada 4, yaitu yang pertama memberikan pemahaman mendalam tentang materi plastisitas dan struktur tanah. Yang kedua, menjelaskan pentingnya parameter-parameter seperti batas Atterberg, indeks plastisitas, indeks likuiditas, konsistensi, aktivitas tanah, dan struktur tanah. Yang ketiga, mempersiapkan insinyur dan profesional untuk mengidentifikasi serta mengklasifikasikan tanah. Yang keempat, merencanakan dan mengantisipasi masalah dalam proyek konstruksi. Baik, di sini ada beberapa metode plastisitas dan struktur tanah. Yang pertama, ada batas cair atau bisa disebut dengan liquid limit atau LL. Di sini menjelaskan tentang penggunaan metode cangkir tumbukan atau bisa disebut dengan Cassagrade dan metode kerucut. Untuk yang kedua, batas plastis atau bisa disebut dengan plastic limit ya. Itu atau bisa disebut dengan PL, itu membahas tentang penggulungan tanah menjadi benang tipis hingga retak untuk menentukan plastic limit. Yang ketiga, batas susut atau SL, yaitu proses pengeringan dan pengukuran volume tanah. Untuk yang keempat, diagram plastisitas, yaitu mengklasifikasikan tanah berdasarkan hasil pengujian LL dan PL. Untuk selanjutnya, ada hasil dari plastisitas dan struktur tanah, yaitu gambaran lengkap tentang sifat-sifat teknis tanah. Ada analisis parameter LL, PL, SL, PI, CI, LI, CI, dan aktivitas tanah. Di dalam hasil ada juga identifikasi tanah, yaitu menentukan jenis dan perilaku tanah atau stabil atau berpotensi mengembang. Dan juga konsistensi tanah, yaitu menilai konsistensi tanah dalam kondisi alami. Untuk selanjutnya, potensi pengembangan dan penyusutan. Ya, ini evaluasi dampaknya pada proyek konstruksi. Untuk yang terakhir, struktur tanah, yaitu peran struktur tanah, kohesi dan non-kohesi dalam kekuatan dan stabilitas. Untuk yang selanjutnya ada manfaat teoritis. Yang pertama, pemahaman ilmiah, yaitu memperkaya studi tentang perilaku tanah dalam kondisi kadar air yang berbeda. Untuk selanjutnya, model dan metode analisis, ya ini mengembangkan model geoteknik yang lebih akurat. Untuk selanjutnya, klasifikasi tanah, ya ini membantu dalam klasifikasi tanah yang lebih spesifik. Untuk yang terakhir, interaksi mineral dan air, ya ini informasi penting untuk studi berkelanjutan. Nah, di sini ada juga manfaat praktis, yaitu ada perancangan pondasi.
Nah, di sini perancangan fondasi ini menggunakan parameter tanah untuk merancang fondasi yang sesuai. Untuk stabilisasi tanah, ya ini penggunaan bahan penstabil seperti kapur atau semen. Untuk yang selanjutnya, evaluasi risiko, ya ini indeks LI dan CI memberikan informasi penting tentang konsistensi tanah. Untuk yang terakhir, pengelolaan infrastruktur, menilai potensi pengembangan dan penyusutan untuk pembangunan yang lebih aman. Nah, ini untuk mencegah dampak buruk dari pergerakan tanah yang tidak diinginkan. Untuk kesimpulan akhir, ada 4. Yang pertama, pentingnya pengetahuan tentang plastisitas dan struktur tanah, ya ini berperan dalam mengantisipasi tantangan dalam proyek konstruksi dan geoteknik. Untuk yang kedua, keputusan informasional, ya ini metode pengujian dan analisis membantu membuat keputusan yang tepat. Untuk yang ketiga, pengurangan potensi kegagalan, ya ini mengurangi risiko kegagalan konstruksi akibat perilaku tanah yang tidak terduga. Yang keempat, atau yang terakhir, penguatan teoritis dan aplikasi langsung. Nah, ini ada pemahaman mendalam meningkatkan keberhasilan proyek infrastruktur. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.